salam panganjali umat, Om Swastiastu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Ayu Vidya Priscilia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 240731100001 dari program studi Hukum Agama Hindu, mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Niwayan Sri Yani MH. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum bisnis dan aspek-aspek hukum perdata. Silahkan disimak baik-baik ya. Pengertian hukum perdata, menurut Burgerlijk Wetboek for Indonesia atau BW, adalah KUA Perdata. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan pengertian hukum perdata, adalah sebagai berikut. 1. Peraturan hukum. Peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban, sedangkan hukum artinya segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya. Kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, orang. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi atau naturally person dan badan hukum atau reg person. KUH Perdata atau BW. Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal berdasarkan sejarahnya, hukum perdata adalah peninggalan dari pemerintah kolonial Belanda yang termuat di dalam Burgerlijk Wetboek, yang oleh Subekti diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka BW masih terus berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum perdata dalam arti material adalah tempat di mana hukum perdata itu dapat diketemukan, yaitu Staatsblad atau lembaran negara di mana ketentuan tentang hukum perdata dapat dibaca. Baik, kita lanjut. Ada hukum bisnis. Hukum bisnis adalah hukum perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis. Misalnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas atau biasa kita sebut PT, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan di bidang bisnis yang lain berlaku ada GIUM atau yang biasa kita dengar Lex Specialis Derogat Legi Generali, yaitu hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum. Kita lanjut ke hukum benda. Hukum benda merupakan bagian dari hukum kekayaan yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Jadi, hakan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda. Hak mutlak itu terdiri dari yang pertama, hak kepribadian, yang kedua, hak-hak yang terletak dalam keluarga, yang ketiga, hak mutlak atas suatu benda. Sedangkan hak nisbi adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang piutang. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada lembaga jaminan. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Jika debitor melakukan prestasi terhadap suatu prestasi, lembaga jaminan di Indonesia meliputi yang pertama, hak tanggungan. Hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Yang kedua ada gadai, yaitu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor untuk menjamin suatu utang. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek adalah suatu atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutangan. Yang terakhir ada fidusia. Apa itu fidusia? Fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditur. Hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang pihak atau lebih, yakni
Pihak yang satu berharap prestasi, sedangkan pihak lainnya akan memenuhi prestasi. Dasar-dasar hukum perikatan dalam KUH Perdata terdapat 3 sumber, yaitu 1. Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul dari undang-undang. Yang ketiga, perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi karena ada perbuatan pelanggaran hukum. Ada asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang kedua ada asas konsensualisme. Lanjut ada wan prestasi. Wan prestasi timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Misalnya, ia lalai atau ingkar janji. Akibat dari tindakan wan prestasi ini adalah 1. Yaitu membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Yang ketiga, ada peralihan resiko. Ini saya akan menggunakan satu contoh kasus wan prestasi, di mana sebuah perusahaan meminjam dana dari bank dan menjaminkan tanah dengan hak tanggungan, namun perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang sesuai perjanjian. Akibatnya apa? Yaitu bank sebagai kreditur berhak mengeksekusi jaminan tersebut untuk melunasi utang. Kasus ini berkaitan dengan hukum perikatan, wan prestasi, dan hak tanggungan sebagai jaminan. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami materi dari yang saya bawakan, yaitu hukum bisnis dan aspek-aspek hukum perdata. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om.